Polemik antara Sarwendah dan Ruben Onsu kembali memanas setelah viral video putrinya memanggil Giorgio Antonio dengan sebutan Daddy. Sarwendah membantah tudingan bahwa dirinya mengarahkan anak-anak untuk menganggap Giorgio sebagai ayah pengganti. Menurutnya, panggilan tersebut muncul secara spontan karena anak-anak tidak bisa diatur atau diarahkan untuk menyebut seseorang tertentu begitu. Di tengah kontroversi itu, Sarwendah menegaskan bahwa anak-anak lebih sering memanggil Giorgio sebagai Uncle Gior dalam keseharian. Namun, polemik semakin melebar ketika muncul pernyataan yang menyebut Ruben sebagai mantan ayah. Hal itu memicu reaksi keras Ruben yang menegaskan status ayah tidak pernah berakhir meski hubungan pernikahan telah resmi berakhir dan bercerai. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Mantan ayah? Emang ada ya mantan ayah? Kalau ada mantan ayah, ada mantan anak dong. Ini konsepnya biji mana sih? Ya bukan napi-napi. Dari zaman Fir'aun Brojol sampai diangkat jadi wakil menteri, baru kali ini ada kata-kata mantan ayah. Mantan ayah. Oh iso. Bikin heboh ini pengacaranya janda Ruben Onsu, Sarwendah. Ini mengatakan bahwa Ruben Onsu ini adalah mantan bapak dari kedua anaknya Ruben Onsu. Ini bikin orang ketawa-ketawa, jadi netizen pada ketawa ngakak melihat bahwa sekelas pengacara si Sarwendah mengatakan bahwa bapak ada hubungan mantan. Ya kan lucu. Bapak itu bisa menjadi mantan bagi anak, anak juga bisa menjadi mantan bagi seorang bapak. Nggak ada konsep dan konteksnya mantan orang tua dan mantan anak itu tidak ada. Di sini makin memperkuat untuk seorang Ruben Onsu. Saya yakin dia nanti akan memperjuangkan anak-anaknya untuk di bawah didikan dari seorang Ruben Onsu. Ya, lingkungannya yang begitu agak aneh gitu kalau kita melihatnya ya. Walaupun si pacar CEO ini adalah orang yang dicintai oleh ibunya, tetapi kita ketahui yang terjadi beredar foto-foto di mana anaknya ini menginjak-injak punggung si pacar CEO, dan kemudian ada juga yang di atas pangkuan dari si pacar CEO. Ini nggak bisa untuk diterima di para netizen. Dan yang menjadi menakutkan sekarang adalah brand-brand besar mulai menarik diri dari Sarwendah. Nah, ini jenenge ngono apa ya cah, sebuah pembelajaran kepada para artis-artis untuk menjaga mulutnya ketika berbicara. Salam cinta damai dari Kediri. Filterku ayune re. Pengacaranya aja kalau diwawancara itu kayak blunder, ya. Sampai Ruben Onsu pun bikin pernyataan tidak ada mantan ayah. Emang bener, mana ada mantan ayah? Kalau mantan istri mungkin iya adik, tapi kalau mantan ayah nggak adik. Dari mulut seorang pengacara lo bilang kayak gitu, mantan ayah katanya. Padahal udah jelas banget kenapa alasan Ruben tidak memberikan nafkah anak selama 6 bulan adalah bentuk protes Ruben Onsu. Karena kenapa? Karena Ruben dipersulit untuk ketemu anak-anaknya gitu. Ini kan bentuk protesnya Ruben gitu. Hak dia itu tidak diberikan. Apa harus dipersulit ketemu anak-anaknya? Kami berjalan terus ya kan. Tapi untuk ketemu anaknya aja susah. Ibarat kata nih, kewajiban dia terus lakukan menafkahi anak-anaknya. Setelah dia mogok selama 6 bulan sengaja protes karena dipersulit untuk ketemu anak-anaknya. Salahkah di situ? Gak ada yang salah. Harusnya si Sarwendah ini kooperatif dong untuk mempertemukan Ruben dengan anak-anaknya, dan jangan dipersulit dan jangan banyak alasan. Itu aja sih. Jangan egois lah ya. Dari semenjak saya menimba ilmu sampai setua ini, Pak, belum pernah saya dengar ada yang namanya mantan ayah dan mantan ibu, ya.
Iya kan? Misalnya ada guru nih, nanti kalau setelah orang tua kalian berpisah nih, kalau takdir nih ya, berarti ayah itu tuh sudah bukan ayah lagi, sudah menjadi mantan. Dan ibunya juga begitu, sudah bukan ibu, tapi mantan ibu. Aduh Pak, itu sesat. Gak ada yang namanya mantan ayah dan mantan ibu. Mantan suami dan mantan istri itu ada. Itu yang real tuh, fake itu. Ya, kalaupun seandainya ada yang namanya mantan ayah, berarti seorang ayah itu berhak dong tidak menafkahi anak, karena mantan kan, karena ada dilabeli sama yang namanya mantan kan. Seperti istri sudah menjadi mantan istri kan sudah tidak berhak lagi mantan suami menafkahi mantan istri ya kan. Aduh, Bapak bisa ngebayangin gak Pak betapa kacaunya dunia ini dipenuhi oleh anak-anak yang tidak dinafkahi oleh orang tua. Gimana pendidikan mereka, gimana gizi mereka Pak, gimana ceritanya itu. Bisa Bapak bayangkan sampai sejauh itu nggak, seperti saya ngebayangin sekarang nih. Kalau seandainya ada mantan nih, mantan ibu, mantan ayah gitu. Nggak pernah saya dengar, cuman baru saya dengar di mulut Bapak, seorang pengacara pula. Pengacaranya Ono, maaf nih saya stit lagi ini. Nanti dibilang sayanya kepo, dibilang ikut campur urusannya orang, ya kan? Nanti dibilangnya, ngapain sih lu campur urusan orang lain, biarin aja mereka yang menyelesaikan, itu juga urusan-urusan mereka. Tapi mereka ngasih celah untuk kita berkomentar, untuk kita meluruskan. Nanti aku takut berdosa kalau aku nggak luruskan. Ini kan ilmu, iya. Ini kan ilmu yang harus disampaikan ini. Kalau seandainya pemikirannya orang-orang terdoktrin sama kata-kata Bapak, aduh parahnya laki-laki di dunia ini yang tidak mau bertanggung jawab. Sementara Pak ya, hukum-hukum yang sudah ada aja, contohnya nih, sekalipun kalian tuh sudah bercerai sama istri kalian harus tetap menafkahi anak-anak kalian, karena tidak ada mantan anak itu. Yang bergema itu selalu itu, dan ilmunya memang violetnya begitu, kayak gitu loh. Nanti keenakan laki-laki yang di luar sana kalau Bapak bilang mantan ayah. Aduh, semakin naik tuh telinga mereka itu, ekor mereka tuh sampai langit itu. Oh iya nih, ya kan, gua kan sudah menjadi mantan ayah anak-anak gue, jadi itu tanggung jawab istri gue aja. Aduh Pak, bahaya itu, tambah dosa Pak, tambah dosa kalau diamalin sama laki-laki itu, sama laki-laki yang nggak mau bertanggung jawab itu, tambah dosa Pak, dosa jariah pula itu ya. Jadi jangan Pak, jangan menyebarkan, aduh itu hoax, itu tidak benar itu. Maaf lagi nih, saya minta maaf nih kalau di stit lagi videonya. Jangan bilang sok begini bla 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 bla. Enggak, ini ilmu yang memang harus saya sampaikan. Kalau tidak disampaikan, saya bertanggung jawab nantinya ya, karena saya mendengar dengan kuping saya, melihat dengan mata saya gitu loh, menelaah dengan hati saya pikirkan dengan otak saya pula. Nanti saya terus kalau saya meninggal, kata Allah gini, kamu tuh punya TikTok ya, ada huru hara Sarwenda waktu itu. Terus kamu ngedengar seorang pengacara bilang ada mantan ayah, kenapa kamu tidak menjelaskan? Itu menjadi beban Pak, menjadi beban saya nanti. Aduh, makanya Bapak kalau bikin statement ya, jangan yang aneh-aneh, jangan yang bikin celah untuk kita netizen ini tuh. Stit video Bapak ya kan, nanti dibilang kita anak kemarin sore kurang ajar, nggak punya adab. Iya, aduh pusing. Ini namanya Sarwenda. Dulu istrinya Ruben Onsu ya. Tiap bulan dikasih duit oleh Ruben Onsu 200 juta. Tapi tetap aja Ruben Onsu dipersulit ketemu sama anaknya sendiri ya. Nah, kemudian ya ributlah, biasa ribut. Jadi banyak hal-hal yang tidak disukai oleh Ruben Onsu. Misalnya anak dia cewek yang gede 11 tahun dipeluk-peluk oleh pacarnya si mantan istrinya, si Sarwenda itu. Dipeluk oleh laki-laki dewasa. Anak 11 tahun cewek, 11 tahun itu kan udah nggak boleh gitu loh ya. Kemudian hal lain, si Ruben Onsu ini kan mualaf ya. Nah, padahal mantan istrinya beda agama. Nah, kan dia juga pengen untuk agar anaknya itu bisa diarahkan lah, minimal sesuai dengan agama bapaknya.
Tapi ya itu, dipersulit untuk ketemu. Ya, akhirnya uang bulanan di stop. Ribut, dia ngomong si cewek ini, ngomong nggak butuh duitmu, begitu. Ya, tapi dia butuh tinggal di rumah yang dibeli oleh si mantan suaminya. Kemudian bawa pacarnya ke rumah itu di depan anak-anaknya. Kita netizen nggak ada urusan, tapi kita nggak suka karena ini udah menjadi ranah publik. Terus yang kita lakukan apa? Boykot, ya, boykot di Sarwendah ini, blokir. Itu tunjukkan kekuatan kita sebagai netizen, oke?